Mendengar kata ambulan, mata Andrea langsung terbuka. Ia segera berdiri lalu merebut handphone itu dari tangan Haris. "Hei, mengapa kamu ingin menghubungi ambulan?" Andrea penasaran. "Kamu berdarah, Andrea, tapi aku tidak menemukan di mana lukanya." Dia menatap wajah gadis itu lalu memandang ke tubuh bagian bawahnya. Andrea perlahan melihat ke bagian yang tengah diamati suaminya. Menyadari ia sedang datang bulan, Andrea ingin tertawa. Tapi ia masih marah karena perkara kemarin malam. Aku sedang datang bulan, Haris. Ini masalah kecil kok. Kamu tidak perlu menghubungi ambulan. Ia berusaha menenangkan Haris. "Datang bulan?" tanya Haris. "Iya, setiap wanita akan mengalaminya. Tenanglah, nanti aku akan membersihkannya." Andrea melirik ke selimut, kemudian berjalan masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi dan membersihkan dirinya, Andrea baru teringat jika dia tidak membawa pembalut. Dengan suara yang berat serta menahan malu, ia memanggil nama Haris dari dalam kamar mandi. "Haris!" Karena tidak ada jawaban, ia memanggil kembali. "Haris, aku membutuhkan bantuanmu." Masih tidak ada yang menjawab. Dia pasti sudah pergi dengan Sandra. Andrea bergumam lirih sebelum akhirnya ia memutuskan untuk membuka pintu kamar mandi. Tepat saat dia membuka pintu, Haris berdiri di depannya. Laki-laki itu baru saja kembali ke kamar. "Tadi aku mencarimu loh. Kamu kemana saja sih?" Andrea bertanya dengan cemberut. "Maaf, aku tadi pergi ke Indomaret terdekat untuk mencari ini loh. Aku tidak tahu merek mana yang kamu pakai." Haris menyerahkan sekantong plastik dengan tulisan Indomaret pada Andrea. Gadis itu mengerutkan kedua alisnya lalu mengambil kantong plastik tersebut. Dan ulala, matanya terbelalak melihat isinya. Di dalamnya adalah beberapa kotak pembalut dengan berbagai merek. "Haris sendiri yang membeli ini untukku. Pasti dia malu sekali," batin Andrea. "Terima kasih ya." Gadis itu tersenyum lalu masuk kembali ke kamar mandi. Setelah beberapa menit, Andrea keluar dari kamar mandi. Ia melihat ke arah sprei dan selimut tempat tidur yang sudah diganti. Haris sedang berbicara dengan seseorang via telepon di balkon. Dia baik juga ternyata, batin Andrea. Andrea menoleh ke arah jam dinding. Dia sudah hampir telat. Hari ini dia ada meeting lagi. Dengan segera ia mengambil tasnya dan berpamitan pada suaminya. "Haris, aku harus pergi sekarang. Nanti aku akan menghubungimu, oke?" ucap Andrea terburu-buru. Haris yang masih melakukan percakapan telepon tidak mendengar ucapan Andrea barusan. Andrea bergegas turun ke ruangan meeting yang ada di lantai 1 resortnya. Hari ini dia memiliki meeting dengan panitia festival yang akan dimulai pukul 10 pagi. Bagus, temannya juga termasuk salah satu anggota panitia. Menjelang sore baru meeting itu selesai.
Sebelum pulang, Bagus ingin melihat-lihat perkebunan bunga milik Andrea sekaligus meninjaunya. Gadis itu pun dengan senang hati menjadi tour guide-nya. Sebelumnya mereka berkeliling ke area resortnya terlebih dahulu, baru ke mini zoo dan setelah itu ke kebun bunga. Bagus takjub melihat Andrea yang sukses merintis bisnisnya. Ketika mereka tiba di perkebunan bunga, mereka melihat ada dua sosok yang tidak asing. Mereka berjalan dengan santainya di tengah-tengah hamparan bunga tersebut. Pasangan yang sangat serasi bila diamati dari belakang. Sang perempuan merangkul lengan laki-laki tersebut. Mereka memakai baju couple warna biru muda. Bagus terus memperhatikan sosok laki-laki itu. Kelihatannya dia bukan orang yang asing baginya. Andrea yang melihat keduanya bersama, ia mulai terbakar api cemburu. Sementara Sandra dan Haris tidak menyadari kehadiran dua orang tersebut. Andrea, itu bukannya suamimu? Lalu yang di sampingnya itu siapa? Tanya Bagus bisik-bisik. Itu gadis yang dicintainya. Jawab Andrea datar. Hah? Bagus kebingungan. Karena sudah terlalu geram, Andrea kemudian membalikkan badannya dan kembali ke resort. Bagus mengikutinya dari belakang. Walaupun sebenarnya masih kepo, tapi Bagus sadar. Ini adalah ranah pribadi milik temannya. Tanpa berlama-lama, ia pun berpamitan pulang. Andrea mengeluarkan handphonenya dan menghubungi nomor Wisnu. Setelah beberapa kali berdering, akhirnya ia mengangkat panggilan itu. Wisnu. Ya, ada apa Andrea? Andrea menghela nafasnya. Dengan nada yang berat, ia berkata kembali. Bisakah kamu datang kemari? Aku membutuhkan teman. Oke. Wisnu meletakkan kembali handphonenya setelah mereka selesai bicara. Dengan kedua telapak tangannya, ia mengusap-ngusap wajahnya. Ingat Wisnu, dia adalah bosmu. Dia hanya menganggapmu sebagai teman. Ingat itu. Wisnu bergumam sendiri sambil mengepaki bajunya ke koper. Di lobi resort, Andrea mengatakan pada petugas konter untuk mempersiapkan satu kamar lagi untuk temannya yang akan datang malam ini. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya. Karena lelah, Andrea berbaring di tempat tidur. Dia masih berhalangan, pun perutnya masih kram. Ia terus berguling-guling di tempat tidur sampai ia tertidur dengan sendirinya. Saat ia bangun, di luar sudah gelap. Suaminya juga belum kembali. Merasa lapar, ia segera ganti baju lalu mengambil kunci mobilnya. Di kota ini ada sebuah kafe yang biasa didatangi warga lokal. Bahkan terkadang ada pertunjukan musik di sana. Saat Andrea tiba, di sana tengah ramai pengunjung. Kafe tersebut konsepnya outdoor. Dia memilih tempat duduk di pinggir. Seorang laki-laki yang memakai seragam pekerja kafe menghampiri meja Andrea. Setelah menulis pesanan tamunya, laki-laki itu berjalan ke belakang. Andrea hanya memesan susu hangat dan burger. Dia menikmati makan malamnya dengan tenang, sembari menyaksikan pertunjukan musik. Sekumpulan anak muda yang kemungkinan band lokal tengah melantunkan lagu-lagu hit terkini.
Tidak lama ada satu pengunjung yang datang. Ia duduk di meja di belakang Andrea. Ia tidak memesan makanan ataupun minuman. Ia hanya duduk di sana memperhatikan Andrea dari belakang. Andrea sendiri tidak menyadari bila ada yang memperhatikannya. Lama sekali Andrea duduk terdiam di sana, sampai para pengunjung pulang satu persatu dan kafe mulai sepi. Hanya tinggal mereka berdua. Laki-laki itu akhirnya berdiri dan menghampiri meja Andrea. "Hai bos, apa tidak sebaiknya kita pulang? Sudah hampir tutup loh kafenya," Wisnu bertanya. Kaget ada yang menyapa dirinya, Andrea menoleh. "Wisnu, kapan kamu datang? Kok bisa tahu aku ada di sini?" Ia kaget melihat kehadiran Wisnu di sana. Gadis itu berpikir bodyguardnya itu akan langsung ke resort. Ia tidak menyangka Wisnu akan menemukan keberadaannya di sana. "Aku baru saja datang kok. Kamu lupa ya, aku kan Superman." "Kemanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu, Andrea." Wisnu tersenyum pada Andrea. Ia tidak mengatakan bahwa ia sudah tiba dari tadi. Sebenarnya ketika sampai di lobi resort, Wisnu ingin mengantar bosnya itu kembali ke kamarnya. Tapi Andrea menolak. Ia sedang tidak mood bertemu dengan Haris. Ia masih marah dengan suaminya itu. Andrea berjalan menuju ke taman bunga di depan Minizu. Dia membuka pintu gerbang taman tersebut. Lantas duduk di salah satu bangku di dekat air terjun buatan yang didesainnya. Gadis itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia terus diam. Wisnu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Dia duduk di sebelah Andrea. "Mau cerita?" Wisnu bertanya dengan suara yang datar.